Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yakobus pasal pertama ayat 26. Firman Tuhan berkata sebagai berikut: Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Puji Tuhan, kita mendapatkan nasihat dari Yakobus tentang ibadah. Ibadah adalah sikap kita menghormati Tuhan. Ibadah adalah sikap kita untuk menghargai Tuhan, bahwa dialah satu-satunya pribadi yang harus kita taati, yang harus kita dengar, yang harus kita kasihi dalam kehidupan ini. Dan Yakobus ingatkan, ibadah itu adalah sia-sia jika kita tidak bisa mengekang lidah kita. Ibadah yang kita anggap adalah bagian yang selalu kita lakukan kepada Tuhan, ternyata itu sia-sia jika lidah kita tidak bisa kendalikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah nasihat yang penting, karena ketika kita tidak bisa menguasai lidah kita menipu diri kita sendiri. Bukan orang lain yang kita tipu, tapi diri kita sendiri yang kita tipu. Yang anehnya, yang menipu kita sendiri, yang ditipu adalah kita juga sendiri. Sehingga apa gunanya ibadah kita? Karena kita hanya berasa bahwa kita sedang beribadah, tetapi kenyataannya kita menipu diri kita karena kita tidak mengekang lidah kita. Karena bibir mulut kita bukan hanya mengucapkan kata-kata yang baik di dalam ibadah kita kepada Tuhan, tapi ternyata ada kata-kata yang tidak pantas yang keluar dari bibir mulut kita. Dan itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan jelas katakan dalam Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di sini kita melihat bahwa kita harus belajar mengekang lidah kita, ucapan-ucapan bibir mulut kita yang menipu. Ada banyak orang senang dengan menipu supaya kelihatannya dia baik. Ada hal yang tidak baik, tetapi karena dia mau tunjukkan bahwa dia tidak menjadi masalah ketika orang itu melakukan sesuatu yang merugikan dirinya. Misalkan ada orang datang ke rumah, bertamu di rumah kita, membawa anaknya, dan dalam pertemuan itu anaknya sempat merusak tanaman, sempat menjatuhkan gelas di rumah kita, menghamburkan makanan yang disiapkan. Terus kita berkata, oh enggak apa-apa, itu anak-anak, enggak ada masalah. Namun setelah orang itu pulang, bibir mulut kita mulai mengutuk, mulai menggerutu, mulai marah, mengeluarkan kata-kata, orang tua tidak tahu diri, anak seperti itu dibawa, tidak bisa diatur.
Itulah yang dikatakan lidah yang tidak dapat dijaga dari hal yang jahat. Kita memang tidak perlu marah anak itu, tetapi kita ingatkan jangan seperti itu. Dan seringkali kita menipu diri kita. Kita menipu orang di depan kita dengan perkataan kita, namun orang itu tahu bahwa apa yang kita katakan itu kita menipu diri kita. Kita berkata, "Tidak apa-apa, itu anak-anak." Betul, bahasa kita benar. Tapi orang yang dengar, dia tahu kita jengkel, kita marah, kita tidak suka. Tapi bibir mulut kita menipu kita, menganggap orang itu tidak ada masalah dengan kita. Rasanya wajar-wajar saja kalau hal ini terjadi. Itulah lidah yang menipu. Itulah ucapan-ucapan yang menipu yang seringkali keluar dari bibir mulut kita. Sebaiknya kita tidak perlu memberi komentar. "Oh, tidak apa-apa, itu anak-anak. Memang biasa begitu." Tidak perlu. Kita nggak bilang anak-anak, orang tua itu tahu itu anak-anak. Orang tua yang punya anak itu tahu memang sifat anak-anak itu. Nggak perlu diterangkan. Cukup kita berkata, "Hati-hati ya, jangan merusak." Kita tidak berani berkata seperti itu, karena kita jaga jangan orang tua itu tersinggung. Tetapi sesungguhnya itulah yang benar. Tapi kita menipu. Itulah yang kita seringkali tidak perhatikan, bahwa kita merasa beribadah, tetapi kita tidak bisa kendalikan lidah kita, sehingga kita menipu di sana, di sini. Siapa saja kita bisa tipu, hanya untuk menutupi perasaan kita yang tidak nyaman. Sedangkan kita bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih tepat untuk menasihati, menegur, dan untuk membangun, bukan dengan berkata-kata yang menipu seperti itu. Sebab itu kita diingatkan, kalau kita masih menganggap kita ini beribadah, maka jagalah bibir mulutmu, supaya jangan ibadahmu itu sia-sia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kami diingatkan oleh firman Tuhan tentang ibadah kami kepadamu Tuhan. Itu ditentukan juga melalui tutur kata kami. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami selalu mengingat akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami diberi kemampuan mengekang lidah kami dari mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, bahkan menipu diri kami sendiri. Sebab itu Engkau tolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik ada yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Tuhan ingatkan kami untuk mengekang lidah kami, untuk mengendalikan perkataan kami, agar ibadah kami, agar hubungan kami, agar ketaatan kami kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.